Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rajab Abdul Jabar dari Ilmu Al-Qur'an Tafsir semester 4 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan buku tentang rekonstruksi sejarah Al-Qur'an. Langsung saja diawali dengan bab pertama, yaitu latar kesejarahan, yang dimana subbab pertamanya yaitu situasi politik, yang dimana situasi politik di Jazirah Arab itu dengan kondisi dua negara adik kuasa yang ingin menguasai Timur Tengah atau Jazirah Arab, yaitu Kekaisaran Bizantium dan juga Persia. Dan adapun subbab yang selanjutnya yaitu tentang kehidupan di Jazirah Arab gitu. Di sana orang-orang mempunyai kebiasaan berniaga, khususnya di Mekah. Perniagaan di sana sangat makmur. Tidak lupa juga dengan kota Yatsrib atau sekarang disebut dengan kota Madinah. Di sana juga terkenal dengan perniagaannya, meskipun tidak sebesar kota Mekah. Adapun suasana keagamaan di oase-oase Madinah seperti Taimah, Fadak, Khaybar, Wadi Al-Qura, dan di kota itu sendiri Madinah terdapat pemukiman Yahudi, yang dimana disebabkan karena ada penaklukan Yerusalem oleh Kaisar Titus dan juga penumpasan dari Bar Kokhba yang telah membuat orang Yahudi tersebut pergi dari negerinya sendiri dan bermukim di Jazirah Arabia. Dan adapun orang Kristen di sana yang berasal dari kalangan orang Badu yang tinggal di Syria dan juga Yaman. Dan adapun salah satu individu yang menganut Kristiani yaitu sepupunya Siti Khadijah. Dan selanjutnya itu kehidupan Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad lahir pada tahun 570 di tengah keluarga Bani Hashim dan dari suku Quraisy. Nabi Muhammad lahir ketika kondisi sudah wafat ayahnya dan disusul kepergian ibunya ketika Nabi usia 6 tahun dan diasuh oleh kakeknya. Dan kakeknya pun ikut menyusul kepergian ibunya Nabi Muhammad ketika Nabi usia 8 tahun dan disambung hak asuhnya oleh pamannya. Dan Nabi ketika umur 20 mempunyai kebiasaan berdagang juga, dan ketika umur 40 lah baru Nabi diturunkan wahyu oleh Allah, dan Nabi pun sadar untuk melanjutkan dan untuk menjalankan misi kenabiannya gitu. Dan ketika menyampaikan wahyu juga banyak cobaan-cobaan seperti penolakan. Adapun orang pemuka Quraisy yang ingin mencampur adukan ajaran Islam dengan ajaran yang mereka anut, namun sama Nabi ditolak, dan banyak cobaan-cobaan lainnya. Langsung saja ke bab 2, itu asal-usul Al-Qur'an. Asal-usul Al-Qur'an dengan subbab pertama, derivasi dan sinonim. Kitab suci muslimin yang berisi kumpulan wahyu Allah yang diturunkan selama kurang lebih 23 tahun secara populer dirujuk dengan nama Al-Qur'an. Sebagian sarjana muslim memandang nama tersebut secara sederhana merupakan kata benda bentukan masdar dari kata kerja fi'il qara'a membaca. Dengan demikian Al-Qur'an bermakna bacaan atau yang dibaca. Para sarjana barat memiliki perspektif kalau Al-Qur'an itu berasal dari bahasa Ibrani ataupun bahasa Syria, yang dimana yaitu Karyana dan Kiryani, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Tentang sumber-sumber Al-Qur'an, kaum muslimin pada umumnya meyakini bahwa Al-Qur'an bersumber dari Allah dan diterima oleh Nabi Muhammad. Namun di balik itu ada penentang Nabi, hingga Nabi dikatai sebagai tukang penyair, dituduh sebagai majnun atau orang yang dikuasai jin, orang yang kerasukan jin, orang yang di bawah pengaruh jin. Ada yang bilang Nabi tukang sihir. Berbagai gagasan para penentang Nabi di atas secara eksplisit mengungkapkan bahwa sumber inspirasi Al-Qur'an itu berasal dari ruh-ruh jahat atau kekuatan-kekuatan syaitoniah. Padahal wahyu itu ya udah jelas bersumber dari Allah.
Selanjutnya subbab selanjutnya itu wahyu dan ilahi nabi. Wahyu-wahyu Qur'ani yang diterima Nabi Muhammad bersumber dari Allah. Wahyu-wahyu tersebut sebagaimana dengan wahyu-wahyu yang lain diterima oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad, terpancar dari luh yang terpelihara, itu lauh mahfud, yang hanya dapat disentuh oleh yang disucikan. Selanjutnya ke subbab kronologi kewahyuan. Al-Quran diturunkan dari Allah, lalu diturunkan ke lauh mahfud, dan dari lauh mahfud ke Baitul Izzah. Turunnya Al-Quran berangsur-angsur dan disampaikan oleh malaikat Jibril, yang dimana malaikat Jibril menyamar menjadi manusia, ataupun tandanya datang wahyu itu dengan gemercik bunyi lonceng dan lain-lainnya. Lanjut saja ke buku selanjutnya, itu The History of Quranic Text. Diawali dengan pendahuluan. Di sini saya akan membacakan pendahuluannya, yaitu petunjuk, kesenangan, keindahan bagi seorang yang beriman kepada kitab suci Al-Quran akan melebihi segalanya. Denyut keimanan, kenangan di saat mengalami kegembiraan dan penderitaan. Sumber realitas ilmiah yang tepat, gaya lirik yang indah, khazanah kebijaksanaan serta munajat. Lalu ke sebab selanjutnya bab 2, sejarah Islam di masa silam. Arab di pra-Islam, yaitu di sini dikisahkan tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di kota Mekah. Nabi Ibrahim mempunyai putra bernama Ismail dari istri Siti Hajar. Namun hal itu membuat cemburu Siti Sarah. Hingga akhirnya Siti Sarah menyuruh Nabi Ibrahim untuk memutus tali persaudaraannya kepada Siti Hajar dan juga Nabi Ismail. Namun Nabi Ibrahim, setelah mendengar hal itu, Nabi Ibrahim pun pergi ke tanah yang tandus, yaitu Mekah. Dan ketika setibanya di sana, Siti Hajar menanyakan apakah ini perintah dari Allah, dan akhirnya Nabi Ibrahim pun mengiyakannya. Lalu Siti Hajar pun merespon kembali gitu, kalau emang benar ini perintah dari Allah, tidak mungkin Allah akan memerintah hal yang sia-sia. Namun ketika itu mukjizat pun keluar, air jam-jam keluar dari bawah tanah yang tandus dan menyembur ke kaki Nabi Ismail. Dan di situ pula ketika Nabi Ismail udah menginjak usia remaja, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail lewat mimpinya. Lalu Nabi Ibrahim pun bercerita kepada Nabi Ismail, dan Nabi Ismail pun mengiyakan perintah dari Allah tersebut. Dan ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih, lalu Allah pun memberi imbalan, yaitu sembelihan yang besar, karena itu adalah hadiah untuk mereka yang patuh dan nurut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya setelah itu, selang berapa waktu, Nabi Ibrahim diperintah untuk membangun Ka'bah. Dan setelah membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya disuburkan tanahnya. Doa pun itu dikabuli, hingga akhirnya banyak penduduk yang tinggal di sana. Bahkan kota Mekah menjadi pusat perniagaan. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan tentang, kalau di buku itu juga ada kakek Nabi Muhammad dari ratusan tahun yang lalu yang bernama Qusay, orang yang pandai dalam administrasi, cerdas dan perkasa. Beliau adalah kakek Nabi Muhammad dari ratusan tahun yang lalu. Mekah. Lalu sebab selanjutnya itu Mekah sebuah masyarakat kabilah terdiri dari suku-suku. Contohnya seperti suku Quraisy yang terkenal pada saat itu. Jadi di Arab juga ternyata ada suku-sukunya gitu, terdiri dari suku-suku. Hidupnya orang itu terdiri dari suku-suku. Adapun kondisi keagamaan di Jazirah Arab, di sana itu sudah disebutkan tadi di buku sebelumnya, kalau ada kaum Yahudi yang bermukim di Yatsrib, atau sekarang bisa disebut Madinah. Adapun orang Kristen juga yang berasal dari Syria dan Mesir. Selanjutnya ke bab 3, wahyu dan Nabi Muhammad. Allah menciptakan manusia
untuk beribadah atau menghambakan diri kepadanya, meskipun Allah itu tidak butuh atas penghambaannya, tidak butuh ibadahnya para manusia. Adapun tata cara ibadah itu dijelaskan oleh para nabi lewat wahyu. Dan adapun nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun dititipkan wahyu oleh Allah, seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, dan nabi lainnya, nabi-nabi terdahulu. Nabi Muhammad pun pula dititipkan wahyu, di mana wahyu itu untuk petunjuk bagi umatnya. Yang di sini yang menjadi perbedaannya yaitu wahyu-wahyu sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi terdahulu, wahyu mereka itu berlaku di waktu-waktu tertentu saja, tidak berlaku sepanjang waktu. Berbeda dengan wahyu Nabi Muhammad, Al-Quran, yang berlaku hingga sepanjang zaman gitu. Sampai sekarang masih berlaku wahyunya. Lanjut saja ke bab selanjutnya, itu bab 4, pengajaran Al-Quran. Utsman bin Affan melaporkan Nabi Muhammad bersabda, yang terbaik di antara kamu sekalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan pada orang lain. Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad memberi komentar, siapa yang membaca satu huruf kitab Allah, ia akan diberi imbalan amal soleh, dan satu amal soleh itu bernilai 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Lalu sebab selanjutnya itu Nabi Muhammad sebagai guru Al-Quran. Di buku ini juga dijelaskan kalau Nabi Muhammad pernah mengajarkan Al-Quran, yaitu di mana orang pertama dari luar jalur keturunan keluarga Nabi Muhammad yang masuk Islam adalah Abu Bakar, dengan cara Nabi membacakan Al-Qur'annya dengan membacakan Al-Qur'an Nabi kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar pun masuk Islam. Abu Bakar membawa teman-teman para sahabat kepada Nabi Muhammad supaya dibacakan Al-Qur'an dan menjelaskan tentang Islam, dan akhirnya mereka pun pada masuk Islam. Adapun satu kisah yaitu orang Kristen dari Ethiopia mendatangi Nabi Muhammad ke Mekah dan menanyakan tentang Islam, dan Nabi Muhammad pun menjelaskan lalu membacakan ayat suci Al-Quran, dan mereka pun tertarik untuk masuk Islam, dan akhirnya mereka masuk Islam. Di sini juga dijelaskan para sahabat juga pernah mengajar Al-Quran, yaitu Ubadah bin As-Samit mengajarkan Al-Quran pada masa kehidupan Nabi Muhammad. Dan juga sahabat lainnya Ubay juga mengajarkan Al-Quran pada kehidupan Nabi Muhammad di Madinah, sehingga secara terus-menerus ia mengajarkan Al-Quran di rumahnya, mengajar orang buta. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.